kehidupan kami. Bagaimana tidak berdayanya pun kehidupan kami, Engkau tetap ada dan memanggil kami untuk melihat kenyataan-kenyataan dalam hidup ini, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk menjalaninya kecuali bersama dengan Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami terbuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Singkapkan kitab Wahyu lebih dalam lagi, agar gereja Tuhan mempersiapkan diri, agar gereja Tuhan bangkit dari keterpurukan, agar gereja Tuhan bangun dari tidur, sehingga kami menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Ada sukacita? Amin. Kita masuk dalam Wahyu 8. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, dari Wahyu 1 sampai Wahyu yang ke-22. Kita sudah masuk dalam Wahyu 8. Di pasal 8 ini, apa yang dilihat oleh Yohanes tidak seluruhnya merupakan peristiwa-peristiwa 6 sangkakala yang terus berurutan, melainkan ada 2 peristiwa yang disisipkan di antaranya. Yang pertama adalah pada ayat yang pertama, dan yang kedua adalah ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Itu ayat-ayat yang disisipkan dalam penglihatan Yohanes. Kita buka Wahyu 8 ayat 1. Tema kita adalah kemurahan Allah dalam murkanya. Saya mau katakan bahwa kasih Allah luar biasa. Amin. Dialah yang membentuk kita dengan sempurna. Dialah yang membentuk kita dengan kasih-Nya, sehingga tidak mungkin sejahat-jahatnya manusia, Dia tetap mengharapkan keselamatan terjadi atas kita semua. Amin. Jadi di balik murkanya Tuhan, di balik murkanya Tuhan, ternyata ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan atas dunia ini. Ini luar biasa kitab Wahyu ini. Wahyu 8 ayat 1 terlebih dahulu kita baca. Di bawah perekop meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Ayat ini menceritakan 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu anak domba membuka meterai yang ketujuh. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah surga menjadi sunyi, senyap. Yang terjadi setelah seluruh isi meterai yang ketujuh digenapi. Kalau kita baca di terjemahan King James Version, yaitu dalam bahasa Inggris, dia lebih jelas lagi. Kata kerjanya dibedakan menurut waktu. Jadi ayat ini berkata bahwa anak domba sudah selesai membuka meterai yang ketujuh. Artinya meterai yang ketujuh dan seluruh isinya sudah keluar, sudah terjadi semuanya. Dan setelah itu selesai meterai ketujuh, barulah surga menjadi sunyi senyap. Di sini tidak terlalu dijelaskan dalam bahasa Indonesia, seringkali kita tidak mengerti. Kenapa surga menjadi sunyi senyap? Kita buka Matius 25 ayat 31 untuk menjelaskan hal ini. Nanti kita akan kembali ke Wahyu 8. Matius 25 ayat 31. Di bawah perekop penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
Matius 25 ayat 31. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Di sini dikatakan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi semua isi surga, semua malaikat pergi bersama dengan Yesus. Sehingga pada waktu itu surga menjadi kosong dan sepi. Saat itu surga yang biasanya dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah menjadi sunyi senyap selama setengah jam. Seluruh makhluk surgawi seolah-olah menantikan apa yang akan terjadi. Kesenyapan di sorga terjadi karena kengerian, kedatangan hukuman atas dosa-dosa yang ada di bumi. Kalau kita pelajari setengah jam ini, menurut kebenaran firman Tuhan, kita buka Yeskiel 4 ayat 6. Jadi dikatakan di sini setengah jam surga menjadi sunyi senyap. Setengah jam itu berapa lama? Yeskiel 4 ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbalinglah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Amin. 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau kita lihat 1 jam nubuatan itu 1/24 kali 360 hari sama dengan 15 hari. Jadi kalau setengah jam nubuatan artinya 7,5 hari waktu di dunia dalam keadaan sorga sunyi senyap. Mereka menantikan apa yang akan terjadi atas bumi ini. Kemudian saya katakan bahwa ayat 3 sampai dengan ayat 4 sampai ayat 6 ini disisipkan peristiwa ini. Kita baca ayat 2, Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Terus 3, 4, 5. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil kedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi burung disertai halilintar dan gempa bumi. Sudah ayat sampai ayat 6. 5. Sampai ayat 6. Keempat sangkakala yang pertama, dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Amin. Kita lihat ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain. Siapa malaikat lain yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang membawa setiap doa-doa kita di hadapan Allah Bapa. Karena hanya Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Amin. Nah, seringkali dikatakan Yesus Kristus itu di dalam perjanjian lama disebut di situ adalah malaikat. Kita buka Kejadian 12 ayat 11 sampai Kejadian 22 ayat 11 sampai 12 supaya kita mengetahui malaikat ini siapa. Karena tidak ada yang bisa membawa setiap doa-doa ini
hidup, apalagi yang sudah mati, yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan atau Allah Bapa selain Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan yang kita sembah yang pernah hidup sebagai manusia. Dialah yang menjadi pengantara kita. Banyak orang Kristen tidak setuju bahwa Yesus terkadang disebut sebagai malaikat. Kata malaikat berarti utusan, pembawa kabar. Yesus karena dia juga menyampaikan pesan-pesan Allah Bapa sering juga disebut malaikat dalam Perjanjian Lama. Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kembali ke ayat 11 kita lihat. Tetapi berserulah apa? Malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar. Dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya. Apa kata Abraham? Ya Tuhan. Dalam Perjanjian Lama sering disebutkan malaikat itu adalah Tuhan sendiri. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Amin. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk membawa setiap doa-doa ini pada mezbah Allah. Karena dia telah menembus kita. Malaikat itu Kristus mengisi pedupaan dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Dupa atau kemenyan dalam tempat pedupaan itu yang dibakar untuk mengantarkan doa orang-orang suci sudah habis semuanya. Hal itu ditandai dengan Kristus mengisi pedupaan itu dengan api dari mezbah lalu melemparkannya ke bumi. Ini adalah sisipan. Dalam Wahyu 8 ayat 1 dan ayat 3 sampai 6 itu sisipan. Tetapi yang sesungguhnya kita bicara tentang materai yang ketujuh yang dibuka. Inilah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes apa yang terjadi ketika materai yang ketujuh dibuka oleh Tuhan sendiri, anak domba itu. Ayat yang ketujuh, malaikat yang pertama meniup sangkakala yang pertama. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Amin. Di sini dikatakan kemurahan Tuhan di balik murkanya. Tidak seluruh bumi ini mendapatkan hukuman di materai yang dan di sangkakala ketujuh. Sangkakala yang pertama, kedua, tiga, dan 4. Di mana materai 7 dibuka, terjadi sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terjadi hanya sepertiga dari bumi. Hanya bagian yang ditentukan oleh Allah di satu tempat. Berarti 2/3 bumi mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Sejahat apapun manusia, dia adalah
Oleh sebab itu anugerah Tuhan tetap ada sampai maut yang mengangkat kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, anugerah itu besar. Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia. Dikatakan di sini hujan es. Hujan es, Yesaya 28 ayat 2. Ya, Yesaya 28 ayat 2. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan, yang hebat menghanyutkan, ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Amin. Di sini disebutkan hujan batu. Hujan es itu seperti batu menghantam bumi ini, membinasakan semua yang ada, tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Kemudian api dinyatakan di sini api. Api berbicara tentang penghancuran semua yang ada di bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dikatakan di sini penghancuran sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Sedangkan darah ini adalah pembantaian yang mengerikan. Terjadi di bumi ini. Darah mengalir di mana-mana. Ketika sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tumbuh-tumbuhan. Tuhan menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Kita lihat ya dalam sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu seluruh kebutuhan manusia diangkat oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa sepertiga bumi ini, berarti anugerah Tuhan masih ada 2/3 lagi di mana Tuhan yang menentukan tempat itu. Berarti semua sumber pangan manusia diangkat oleh Tuhan, dihanguskan. Padahal manusia hanya bisa bertahan hidup 1 bulan tanpa makanan, betul? Dan hanya 2 minggu manusia bisa tahan haus. Selebihnya dia tidak bisa. Allah juga menghancurkan air, sumber air. Nanti kita lihat seterusnya. Ayat 8, Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Amin. Malaikat kedua, gunung besar. Mungkin pada zaman dulu Yohanes cuma melihat satu gunung besar yang memancarkan apa? Menyala-nyala oleh api. Ini sebenarnya zaman dulu Yohanes belum
apa yang dia lihat. Dia cuma membayangkan bahwa ada seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Ini sebenarnya meteor yang besar dijatuhkan ke bumi. Meteor yang besar dijatuhkan ke bumi, yang menyala-nyala, yang jatuh ke dalam laut dan membunuh sepertiga makhluk laut dan menghancurkan banyak kapal. Ini materai yang kedua. Kemudian kita lihat materai yang ketiga. Sudah baca sampai 9 tadi? Belum. Ya, 9. 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Amin. Kemudian malaikat yang ketiga meniup sangkakala yang ketiga. Lalu 10 sampai 11. malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Aksintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Aksintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat Amin. Yang pertama tadi Allah menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia. Yang kedua, bahwa Allah menghancurkan sumber terang yang membuat manusia menjadi nyaman serta yang sekaligus berfungsi sebagai penunjuk waktu siang maupun malam. Jadi dunia ini penuh dengan gelap. Bayangkan sudah tidak ada makanan, gelap pula, dan dikatakan di sini bahwa air menjadi pahit. Absintus itu adalah tanaman pahit. Tidak ada orang bisa makan ini. Air ini nggak bisa diminum sehingga banyak orang yang mati. Bayangkan seluruh kebutuhan manusia. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu, di mana tidak ada makanan, sulit dicari makanan, kemudian gelap pula. Bumi ini gelap sepertiganya, dan tidak ada lagi air yang dapat diminum. Air itu pahit, dan banyak orang mati oleh karena ini. Tetapi saya berbicara tentang ini, bicara tentang wahyu ini, bicara tentang kemurahan Tuhan di balik murka Tuhan. Amin. Selama masa kesulitan besar ini, Allah menyatakan ketuhanannya dan kemahakuasaannya melalui bencana-bencana yang mengerikan. Karena saya katakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia dari Tuhan itu luar biasa. Kita hidup dalam zaman kasih karunia Allah, di mana Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Cuma kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Kita dapat melihat bahwa keempat sangkakala menyatakan kemurahan Allah di dalam masa penghakiman. Karena tulah-tulah ini hanya mencakup sepertiga wilayah bumi. Amin. Ini seolah-olah satu peringatan bagi orang-orang yang melawan Allah untuk bertobat hari-hari ini, sebelum segala sesuatu berakhir. Kita melihat
setiap doa-doa kita tidak akan tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Doa orang kudus disinggung berulang-ulang. Kita buka Wahyu 5 ayat 8. Tadi doa orang kudus disinggung Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Terus disinggung-singgung tentang doa dari orang-orang kudus. Tuhan tidak membiarkan setiap doa kita yang kita sebutkan semuanya, Dia menampungnya di cawan doa. Kemudian Dia akan membawanya pada mesbah Allah Bapa. Wahyu 5 ayat 8 kita sudah pelajari ini. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersyukurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saya mau katakan dalam penderitaan apapun hari-hari ini, mungkin ada kesesakan kita untuk berdoa. Makanya sekarang saya mulai mengumpulkan pokok-pokok doa. Tolong ditulis namanya, supaya ada beberapa yang tidak menuliskan namanya, sehingga kita sulit untuk membawa doa-doa ini di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Saya membawa pulang pokok doa ini dan mendoakannya. Karena saya percaya keselamatan pasti akan terjadi atas setiap orang yang kita doakan. Amin. Percaya enggak? Amin. Kalau kita nggak percaya, nggak usah kita datang sama Tuhan. Setiap doa-doa kita dengan air mata, dengan kepedihan, dengan penderitaan untuk minta keselamatan bagi orang lain, bagi saudara kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi menantu kita, semuanya ditampung dalam cawan doa. Dan dibawa oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pengantara agung antara manusia dengan Allah. Hanya Dia yang mampu untuk membawa setiap cawan doa. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita, doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus, doa yang dipanjatkan oleh hati yang benar-benar mengasihi, maka itu akan terjadi. Kapan waktunya adalah waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Sekian lama kita berdoa untuk sekolah Alkitab di tempat ini. Mungkin kelihatannya sulit sekali untuk mencari mahasiswa, tapi tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika Allah mengizinkan, karena kondisi keuangan yang sulit, mereka mungkin tidak bisa bayar, dan mereka juga harus tinggal di asrama pastori untuk diseleksi apakah benar-benar dia sungguh-sungguh mau menjadi hamba Tuhan dengan waktu-waktu doa mereka. Hari-hari ini dunia membutuhkan doa-doa kita. Amin. Saudara-saudara kita membutuhkan doa-doa kita. Tuhan tidak pernah menyampingkan doa-doa kita, melainkan Ia menyimpannya. Amin. Untuk satu saat yang tepat menggenapi setiap doa-doa kita. Istri yang teraniaya oleh suami, berdoa, lepaskan pengampunan, berdoa dengan tulus. Kita akan melihat mulai ada benih-benih kebenaran di dalam kehidupan suami kita. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan melihat orang-orang yang teraniaya yang disebabkan oleh orang-orang yang
saya mau katakan, orang ini punya hak untuk jiwa orang itu di hadapan Allah. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan sehingga engkau bisa menuntut keselamatan buat orang itu di hadapan Allah. Inilah kasih Allah yang harus terus berkembang di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat yang ke-13. 12. 12 sudah kan? Belum. Oh, 12. 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Bukankah Allah itu murah hati? Amin. Amin. Sepertiga matahari menjadi gelap, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang-bintang menjadi gelap. Ada bagian bumi ini yang memperoleh anugerah Tuhan. Berarti Tuhan memberikan anugerah yang besar buat kita di dalam kemurkaannya. Dan kita lihat bahwa ada banyak orang sudah saat seperti itu juga tidak bertobat. Hukuman-hukuman ini juga mempengaruhi manusia, sebab banyak orang yang mati. Amin. Bayangin manusia nggak ada makanan, nggak ada air, gelap pula, bagaimana dia bisa hidup? Amin. Kemarin saya ada buka di YouTube, ada satu nenek-nenek tinggal di satu pedalaman. Dia hidup di dalam kegelapan. Dia nggak punya lampu di rumahnya bertahun-tahun sampai dia sudah tua. Dia bisa hidup. Tapi makanan dan air manusia hanya sanggup tidak makan 1 bulan. Minum manusia hanya sanggup 2 minggu tidak minum. Selebihnya manusia tidak bisa. Mau minum airnya pahit, bagaimana bisa minum? Kenapa kitab Wahyu ini dibuka? Ada banyak orang tidak membuka kitab Wahyu ini. Gereja-gereja justru di saat-saat seperti ini kitab Wahyu dibuka sehingga umat Tuhan mempersiapkan diri, bukan ketakutan, tetapi kita harus gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk kita tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan seperti ini. Kalaupun harus mengalami hal seperti ini, Allah perlindungannya sempurna buat kita, karena di balik hukumannya ada anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena hukuman ini dibatasi hanya sepertiga bagian bumi. Karena maksud hukuman itu adalah memperingatkan manusia dan menyebabkan mereka bertobat, tapi tidak bertobat juga. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Minggu depan kita masuk dalam Wahyu 9. Ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau
untuk datang kepada Dia. Ingat cerita anak yang hilang. Ketika dia pergi menghabiskan seluruh berkat yang Tuhan berikan, Bapaknya berikan, menghambur-hamburkan berkat yang seharusnya belum waktunya dia terima. Dalam dosa, dalam lumpur dosa, dia kembali kepada Bapaknya. Dalam kelaparan dan kemiskinan, Bapaknya bilang, langsung Bapaknya peluk dia. Bapak gak bilang kamu mandi dulu nanti Bapak peluk. Tidak, dalam kotor dosa Tuhan merangkul kita dan membawa kita pada pertobatan. Amin. 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 Bukankah Allah mengasihi kita? Jangan kita anggap bahwa dosa kita udah sekian banyak, Tuhan nggak mungkin Tuhan mau menolong saya, tidak mungkin doa-doa saya mau dijawab oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Bapa manusia saja tahu mengasihi anaknya yang datang bertobat. Amin. Apalagi Bapa kita di surga, kasihnya begitu besar buat kita semua. Amin. Luar biasa. Di Wahyu 13 dikatakan, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka. Lah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Ini saja sudah mengerikan buat bumi. Maka dikatakan di sini teriakan sampai 3 kali, celaka, celaka, celaka. Maksudnya untuk memperingatkan bahwa 3 sangkakala hukuman yang akan datang akan jatuh lebih hebat lagi dan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Amin. Kalau kita masuk dalam hukuman ke-5 dan ke-6, sangkakala ke-5 dan ke-6 akan melibatkan kekuatan-kekuatan roh-roh jahat yang mengerikan dari jurang maut. Mereka keluar. Aniaya akan lebih besar lagi terjadi. Maka dikatakan burung nazar bilang celaka, celaka sampai 3 kali. Karena ini saja sudah mengerikan, maka akan terjadi lebih mengerikan. Ini kitab Wahyu luar biasa dibukakan oleh kita semua agar kita menyadari bahwa kita harus terus memperbaharui kehidupan kita. Amin. Amin. Saya pun yang berdiri melayani harus terus diperbaharui. Maka Roh Kudus yang akan memberikan kita, menunjukkan kepada kita kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita akan memperbaiki diri, bertobat setiap hari, mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dari setengah jam sunyi ini, berarti dari sini kita tahu bahwa kedatangan Kristus untuk menjemput umatnya hingga dia tiba kembali lagi ke surga bersama semua malaikatnya dan umat tebusannya akan makan waktu sekitar 7,5 hari. Amin. Amin. Kita mau berubah. Amin. Oleh sebab itu tetap setia. Walau badai datang, badai tofan datang menghantam kehidupan kita, kita tetap setia, taat pada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Sebab di balik murka Tuhan ada kebaikan Tuhan yang kita bisa rasakan. Kita lihat orang jahat pun diberikan matahari, diberikan makan juga oleh Tuhan. Seringkali kita manusia udah jahat anak kita nggak kasih dia makan, tapi Allah kita tidak seperti itu. Dia tetap memberikan
tetap memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu melalui Wahyu 8 ini, jemaat Tuhan disadarkan bahwa sekalipun Tuhan murka, Dia tetap memberikan anugerah buat kita. Keselamatan itu penting buat kita. Amin. Cari keselamatan. Sebab arti keselamatan itu luar biasa. Menebus kita dari dosa dan kutuk, sehingga kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Iblis tahu, roh-roh jahat pun tahu ini berbahaya. Oleh sebab itu keselamatan seseorang terus menerus diganggu supaya orang itu tidak mencari keselamatan. Saya melihat ada orang yang baru bertobat, maka keselamatan dia terima. Kemudian iblis mengejar kembali supaya dia jangan sampai mendapat keselamatan sempurna. Oleh sebab itu gereja Tuhan hari-hari ini harus bangkit dari tidur. Amin. Berdoa buat kita sekalian yang ada di tempat ini, yang diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba ini. Sebut nama mereka satu-satu di hadapan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan terjadi atas kita sekalian. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Pilih kami satu persatu di tempat ini. Apabila ada yang salah dalam kehidupan kami, Tuhan bantu kami untuk membereskan setiap hal yang salah, sehingga kami kembali dalam jalur Tuhan. Ada banyak orang di luar sana membutuhkan Tuhan, tetapi gereja tertidur. Gereja tidak bangkit untuk mencari orang-orang yang terhilang di luar sana. Kami berdoa Tuhan agar gereja GSA ini bangkit dari tidur. Berdoa siang dan malam bagi keselamatan umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan di tempat ini. Berdoa siang malam bagi keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum diselamatkan. Sebab kami tahu setiap doa-doa kami ditampung dalam cawan Tuhan. Dan Engkau menyimpannya, Yesus, sebagai imam besar pengantara kami, antara Allah dengan kami manusia. Dan pada saat waktu yang tepat, Engkau akan menjawabnya bagi kami. Berikan kami hati yang teguh, hati yang sabar untuk tetap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Simpan di dalam loh hati kami yang paling dalam, agar kami memahami bagaimana kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami orang berdosa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan, alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.